kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Evi Agustini, saya mahasiswi doktoral Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri PDN Angkatan 13. Kali ini saya akan memaparkan tugas dari dosen tercinta kami semuanya, yaitu Profesor Dr. Fernandes Simanungsong, SSTP, SAP, MSI. Kali ini saya akan mulai saja terkait isu-isu kontemporer di level desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan juga provinsi dan pusat. Ilmu pemerintahan merupakan cabang ilmu yang menurut saya luas pembahasannya. Ilmu pemerintahan memiliki keterkaitan dengan cabang ilmu lainnya seperti hukum, politik, agraria, digitalisasi publik, lalu ekonomi, dan juga ilmu sosial. Memiliki pembahasan yang luas karena menjangkau seluruh tingkat pemerintahan, yaitu dari mulai pemerintahan pusat sampai ke desa. Ilmu pemerintahan pastinya selalu erat berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh Indonesia dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan, di mana semua kebijakan tersebut pastinya akan memiliki dampak baik itu langsung ataupun tidak langsung, baik secara pribadi atau dari sisi profesi. Oleh karena itu saya sangat tertarik sekali, saya pribadi, untuk mendalami ilmu pemerintahan yang saya mampu. Baik, yang pertama kita bahas terkait isu-isu di kelurahan atau desa. Yang pertama yaitu isu pelayanan publik. Ada prosedur yang berbelit, sarana dan prasarana terbatas, sering terjadi pungutan liar, diskriminasi pelayanan, waktu penyelesaian yang tidak tepat waktu. Di sini yang pertama yaitu prosedur yang berbelit, artinya terlalu lama gitu ya. Kadang kita ini pengalaman pribadi, kadang kita datang ke kantor pelayanan untuk membuat surat misalkan kan, untuk membuat surat, tapi dengan prosedur yang berbelit-belit itu yang akhirnya harus pada saat itu juga selesai, itu bisa sampai 2 hari. Itu bisa ke waktu penyelesaian yang tidak tepat waktu. Diskriminasi pelayanan di sini artinya ada orang-orang tertentu yang memang dikhususkan oleh pelayanan di sana gitu. Terus sering terjadi pungutan liar. Ini dikenakan biaya, padahal seharusnya ini gratis gitu kan. Tapi ada saja terjadi pungutan liar. Sarana dan prasarana terbatas. Selain kantor pelayanan yang kurang mumpuni, kurang memadai gitu ya, yang pada akhirnya itu tidak layak sekali untuk suatu kantor pelayanan. Oke, next kita lanjut ke isu berikutnya. Lanjutnya adalah isu lingkungan. Ini pengalaman pribadi saya. Saya menemui ada 2 desa, tepatnya yaitu di daerah pesisir pantai. Nama desanya adalah Desa Muara Binuangen. Berikut dilihat dari satelit, di mana Desa Muara Binuangen, Kecamatan Wonosalam adalah merupakan daerah pesisir pantai yang banyak sekali permasalahannya yang terjadi, antara lain adalah penggalian pasir ilegal, pencurian karang laut, dan juga jual beli benur yang melanggar aturan. Selanjutnya adalah desa kedua, yaitu Desa Cihujan, Kecamatan Cijaku, merupakan daerah agraris atau pertanian dan masih terdapat hutan di sekitar desa. Salah satu permasalahan di daerah ini adalah penebangan kayu. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan lingkungan di tingkat desa yang dampaknya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin parah, seperti abrasi di Desa Muara dan juga longsor di Desa Cihujan.
Selain itu juga kondisi akses jalan ke pedesaan yang belum memadai. Permasalahan-permasalahan lingkungan ini apabila tidak segera dihentikan dan diatasi ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tentu saja akan menyebabkan kerusakan lingkungan sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa kerusakan lingkungan yang semakin parah dapat memicu peningkatan kemiskinan di Indonesia. Karena transportasi truk besar yang mengangkut kayu. Nah, ini permasalahan seperti ini mengakibatkan akses jalan itu semakin rusak gitu kan. Terus masyarakat juga pastinya kalau ini tidak ditemukan titik temu, pada akhirnya kemiskinan juga akan semakin parah. Jadi pemerintah harus segera mengambil keputusan dan mengambil peranan untuk program pengembangan desa itu seperti apa? Program pengembangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa perlu dilindungi, diberdayakan untuk mencapai desa yang adil, makmur, dan sejahtera. Melihat permasalahan-permasalahan yang tadi dengan program pengembangan desa, ada beberapa. Yang pertama adalah pemerintah akan bangun koperasi desa merah putih di 70.000 desa. Ini adalah upaya untuk mengembangkan desa dan juga meningkatkan perekonomian desa. Yang kedua, pemerintah juga memperlakukan kenaikan PPN 12% digunakan untuk pembangunan desa. Salah satunya adalah infrastruktur akses menuju desa-desa. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan penggunaan dana desa. Karena apa? Karena pada saat ini terdapat banyak sekali kasus korupsi bahkan pada level pemerintahan desa ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Salah satu kasus penyalahgunaan dana desa adalah Kepala Desa Muara Enim yang menggunakan dana desa untuk judi online. Maka dari itu pengawasan di tingkat level pemerintahan desa harus segera ditingkatkan. Yang keempat, pengembangan pembangunan desa wisata. Dengan disalurkannya dana desa, maka desa dituntut untuk mampu mengenali segala bentuk potensi desa dan mengembangkannya dalam rangka pembangunan desa dan juga peningkatan ekonomi masyarakat desa. Salah satunya adalah mengembangkan pembangunan desa wisata. Dan yang kelima adalah pemberdayaan UMKM desa, One Village One Product atau OVO, atau satu desa satu produk. Dengan program pengembangan desa tersebut dan juga dana desa, semoga kegiatan-kegiatan ini dapat menunjang pengembangan desa dan peningkatan perekonomian desa, berkelanjutan ekonomi masyarakat miskin seperti penyediaan bantuan langsung, program padat karya, dan inisiatif ekonomi produktif lainnya. Dana desa juga digunakan untuk mendukung upaya penurunan angka stunting dengan menyediakan akses kesehatan yang lebih baik, gizi seimbang bagi balita, dan juga kampanye edukasi untuk ibu hamil dan keluarga mengenai pola asuh yang baik. Dana desa tersebut bisa diarahkan ke pengembangan usaha lokal yang berpotensi, termasuk yang tadi seperti UMKM, One Village One Product gitu ya, yang akhirnya bisa mampu gitu ya menyerap tenaga kerja dan memberikan keuntungan bagi desa. Kita akan membahas terkait isu-isu kontemporer di level kecamatan. Yang kita ketahui Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kecamatan adalah wilayah administratif yang merupakan bagian dari daerah kabupaten ataupun kota. Kecamatan mempunyai tugas pokok meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman, dan juga ketertiban umum serta pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Seperti yang dapat kita ketahui, inti
Tapi permasalahan pada pemerintahan akan selalu berkaitan dengan kualitas pelayanan publik, sarana dan prasarana, dan juga lain-lainnya, seperti permasalahan-permasalahan yang sering kita temukan pada level desa, seperti yang sering kita temui sebelumnya. Saya sudah terangkan juga, pasti kita menemui terkait sarana dan prasarana pada kantor kecamatan yang masih banyak sekali ditemui kantor itu kurang layak, pelayanan publiknya pun kurang berkualitas, yang pada akhirnya bapak-bapak dan ibu-ibu itu semua akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Karena salah satu bukti kesejahteraan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan adalah apabila segala kebutuhan akan pelayanan yang bersifatnya itu administratif, yang berhubungan langsung dengan pemerintahan, dapat dirasa dengan mudah. Berdasarkan bahan kuliah yang telah dipelajari dan materi yang telah diberikan oleh dosen kami sebelumnya, di mana terdapat 4 pilar untuk membangun kesejahteraan masyarakat, yaitu yang pertama adalah penegakan hukum yang adil, pertumbuhan ekonomi yang cukup, demokrasi politik yang bermoral, dan yang keempat adalah manajemen pemerintahan yang baik. Menurut saya, keempat pilar tersebut akan selalu memiliki keterkaitan erat, di mana apabila salah satu pilar tidak terpenuhi atau tidak optimal, maka kesejahteraan masyarakat tersebut tidak akan terwujud. Karena apabila demokrasi politik dapat dilakukan berdasarkan moral, misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu saat pemilihan kepala daerah atau kepala pemerintahan seperti pemilihan camat, maka akan menghasilkan pemimpin yang bermoral. Pemimpin yang bermoral tentu saja akan menjunjung tinggi hukum dan pastinya berusaha mewujudkan penegakan hukum yang adil, yang pada akhirnya pemerintahan tersebut dapat hukum itu dapat ditegakkan, artinya tidak melakukan perilaku yang melanggar hukum. Terus pemerintahan juga dapat dijalankan dengan selalu menjunjung tinggi prinsip good governance, maka manajemen pemerintahan yang dipimpinnya itu pasti akan baik. Berikut adalah isu-isu di level kecamatan. Yang pertama, penataan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kedua, sarana dan prasarana kantor kecamatan yang masih terbatas. Yang ketiga, ada pembangunan jembatan baru untuk mendukung konektivitas antar wilayah. Yang keempat, ada pembangunan saluran irigasi bagi sektor pertanian dan perikanan. Yang kelima, pelayanan paten yang masih belum optimal. Dan yang terakhir adalah peningkatan akses layanan kesehatan rujukan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Satu persatu akan kita bahas terkait isu pemerintahan kontemporer di level kecamatan, karena yang paling penting itu adalah pelayanan publik. Pertama, penataan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan yang pernah kita pelajari sebelumnya juga, bahwa dibutuhkan penataan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu sumbernya dari bupati atau wali kota yang memberikan delegasi kecamatan kepada yang namanya camat. Pak camat ini melakukan susunan organisasi yang sesuai dengan kewenangannya dan diberikan dukungan berupa anggaran, personil, dan logistik yang memadai sesuai kemampuan keuangan daerah. Jadi upaya-upaya tersebut dilakukan harus secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah sarana dan prasarana kantor kecamatan yang masih terbatas.
dan juga tempat yang kurang memadai dan kurang layak gitu ya, masih banyak yang rusak kantornya gitu, dan pada akhirnya itu harus diperbaiki dan masih terbatas gitu. Selanjutnya adalah pembangunan jembatan baru untuk mendukung konektivitas antar wilayah. Ini yang artinya apabila ada yang tinggal di desa terpencil, ketika mendapat rujukan untuk datang ke kantor desa sebelah misalkan gitu kan, nah itu harus jalanannya atau konektivitas jalan menuju akses ke kantor tersebut itu masih kurang bagus, kurang mendukung. Nah itu harus diperhatikan juga oleh aparat setempat. Yang selanjutnya adalah pembangunan saluran irigasi bagi sektor pertanian dan perikanan. Untuk meningkatkan selain kemiskinan dan juga untuk menambah tenaga kerja dan juga untuk menaikkan level desa menjadi lebih makmur dan sejahtera. Kelima, pelayanan paten yang masih belum optimal selain tadi ya, pembangunan jembatan baru untuk mendukung konektivitas wilayah antara wilayah dan juga pembangunan saluran irigasi bagi sektor pertanian dan perikanan. Itu penting sekali. Pembangunan jalan dari desa ke desa itu harus diperbaiki guna meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat. Dan selanjutnya yaitu peningkatan akses layanan kesehatan rujukan terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Peningkatan peran sektor kesehatan dalam pembangunan rujukan kesehatan akses rujukan kesehatan di daerah terpencil itu sangat dibutuhkan sekali, terkait preventif seperti imunisasi, pencegahan penyakit menular, dan juga penguatan koordinasi antara fasilitas kesehatan di tingkat pertama dan rujukan guna memastikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Pada kenyataannya banyak yang kita ketahui terjadi banyak sekali ya korupsi yang dilakukan oleh camat, seperti yang terjadi pada camat Mesuji Makmur dan camat Pademangan Timur yang ikut terlibat kasus korupsi dana APBD di Spora Oki. Selain itu kasus korupsi juga terjadi pada camat Sungai Liat yang melakukan tindak korupsi berupa pungutan liar dalam menertibkan surat tanah. Kasus-kasus korupsi yang terus terjadi tentu saja merugikan negara, merugikan masyarakat, yang pada akhirnya seluruh kebijakan pemerintah yang seharusnya demi kesejahteraan masyarakat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan pada akhirnya menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan pemerintah kehilangan marwahnya sebagai pihak yang seharusnya memperjuangkan kebutuhan rakyat. Padahal apabila dilihat berdasarkan prinsip cost to the customers, sudah seharusnya pemerintah memberikan pelayanan yang mudah, murah, terjangkau, dan terutama dekat dengan masyarakat. Adapun tugas pokok unsur staf adalah melayani ke dalam dan berpikir. Tugas pokok unsur ini adalah pelayanan langsung dan bersifat operasional. Sedangkan tugas pokok unsur penunjang adalah menjalankan fungsi khusus dan bersifat koordinatif.
Dan dari semua itu kunci utama untuk kemajuan kualitas pelayanan publik adalah salah satunya dengan kemauan politik dari Bapak Bupati atau Ibu Bupati atau Wali Kota, adanya dukungan politik dari DPRD juga, adanya kesadaran juga dari masyarakat sebagai pemilik kedaulatan untuk menuntut pelayanan yang prima, dan adanya keunggulan dari aparat birokrasi untuk mengubah cara pandang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dari paradigma penguasa menjadi paradigma pelayan masyarakat. Untuk kecamatan sudah dikeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau yang disebut PATEN. PATEN ini merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari mulai tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. PATEN ini juga diberlakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah serta untuk mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan . Tujuan dari PATEN itu sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun pemberlakuan suatu kebijakan akan selalu menemukan kelebihan dan juga kekurangannya, seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Gemuk di Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Afriani itu tentang permasalahan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau PATEN di Kota Padang. Namun dalam penerapannya PATEN ini terdapat muncul beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Pada kedua kecamatan pilot project yang sudah tadi saya utarakan, yaitu yang pertama implementasi pelimpahan kewenangan kepada camat belum diikuti dengan peraturan atau kebijakan pendukung lainnya, sehingga masih banyak proses pelayanan tidak berjalan dengan efektif. Yang kedua adalah belum memadainya kualitas dan kuantitas pelaksana teknis pelayanan PATEN itu sendiri. Dan yang ketiga, belum ada standar baku terhadap sarana dan prasarana SPM, lalu SOP-nya maupun uraian tugas pelaksana PATEN itu sendiri. Dan yang keempat adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan PATEN belum terlaksana dengan baik. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Afriani tersebut dan juga Silviana pada tahun 2024 tentang implementasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau PATEN di Kecamatan Genuk Kota Semarang, yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau PATEN di kecamatan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan PATEN. Selain itu juga penelitian lain dilakukan oleh Afriani dan Silviana pada tahun 2024 tentang implementasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau PATEN di Kecamatan Genuk Kota Semarang, yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PATEN itu sendiri tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan PATEN yang tercantum
dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2012 tentang standar paten di Kota Semarang yang meliputi kesederhanaan, lalu kejelasan dan kepastian, akurasi, lalu keamanan dan kenyamanan. Namun belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena terdapat beberapa kendala, yaitu kurangnya pegawai dalam bidang pelayanan paten itu sendiri, dan juga belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pelayanan di Kecamatan Genuk, kendala dalam implementasi kebijakan pelaksanaan administrasi terpadu kecamatan atau paten di kecamatan tersebut secara internal dan eksternal. Kendala internalnya adalah kurangnya sumber daya manusia, yaitu pegawai atau staf di bidang itu gitu. Sedangkan kendala eksternal adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencari informasi mengenai pemberkasan sehingga mengulur banyak waktu dan susahnya akses jalan ke Kecamatan Genuk itu sendiri apabila apalagi musim penghujan gitu ya. Jadi dengan begitu seringnya terjadinya banjir. Berdasarkan permasalahan atau kendala yang ditemukan pada penelitian tersebut, maka dapat dilakukan upaya menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan paten itu sendiri sehingga paten dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan hasil yang baik sesuai dengan maksud dan tujuan untuk diterapkan. Diperlukan koordinasi antar instansi terkait, khususnya kecamatan dengan SKPD yang melimpahkan kewenangannya itu perlu segera dibenahi dengan menetapkan peraturan teknis operasional. Juga perlu dilakukan penguatan terhadap kualitas dan kuantitas yang namanya pelaksana teknis paten itu sendiri. Jadi untuk kepentingan efisiensi anggaran itu perlu SOP, lalu SOP yang sesuai dengan kebutuhan kecamatan pelaksana paten, dan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan paten. Selanjutnya, isu kontemporer level kabupaten atau kota. Yang kita ketahui, daerah kabupaten atau kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati atau wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten atau kota. Itu kontemporer di kabupaten atau kota. Yang pertama, adanya kesenjangan daerah antara kota dan daerah, antara wilayah barat dan timur, dan juga antara kepulauan dengan daratan. Yang kita ketahui adalah Indonesia, negara kita termasuk negara berkepulauan, negara agraris yang masih banyak faktanya pulau-pulau terpencil kita masih membutuhkan sarana dan
prasarana yang baik. Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah seperti perda, perkada, dan keputusan kepala daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak mempedomani norma standar, prosedur, dan kriteria. Kewenangan besar kepada pemerintah kabupaten dalam mengelola daerahnya. Namun belum semua daerah memiliki kapasitas teknis, administratif, dan sumber daya manusia yang memadai. Hal tersebut pastinya memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan publik yang tidak merata. Ketergantungan tinggi pada pemerintahan pusat, khususnya dalam pembiayaan dan sulitnya inovasi kebijakan lokal karena keterbatasannya SDM dan juga anggaran. Dilihat dari hal-hal tersebut, pastinya terjadi permasalahan pada pemerintahan daerah yang disempurnakan dengan kasus yang dilakukan oleh kepala daerah itu sendiri. Saat ini kita dapat jumpai semakin banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, bahkan oleh gubernur, seperti yang terjadi pada Bupati Situbondo yang ditahan KPK pada saat ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu, karena Bapak Siswandi ini menjadi tersangka pada kasus korupsi dana pen. Selain itu, kasus korupsi juga terjadi pada Bupati Kutai Kartanegara yang juga diduga melibatkan Bupati Penajam Pasar Utama. Selain bupati, kasus korupsi juga dilakukan oleh wali kota Semarang pada proyek pengadaan meja kursi yang kasusnya sedang diselidiki saat ini. Selain pada tingkat kabupaten dan kota, kasus korupsi juga banyak sekali dilakukan oleh gubernur, seperti kasus Gubernur Bengkulu dan Gubernur Maluku Utara, juga Gubernur Kalimantan Selatan yang kasusnya diselidiki pada tahun lalu. Kasus-kasus korupsi yang semakin hari semakin banyak yang dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh pejabat pemerintah. Kasus-kasus korupsi yang semakin hari semakin banyak dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah adalah faktor paling penting yang menyebabkan banyak sekali kerugian negara dan juga mengakibatkan daerah menjadi sulit untuk berkembang dan maju. Karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah telah dikorupsi untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu yang telah saya bahas sebelumnya, di mana dapat kita jumpai banyak sekali kasus korupsi bahkan dari level desa hingga kepala daerah provinsi, yang artinya kasus korupsi masih menjadi masalah besar yang seharusnya menjadi perhatian khusus sampai ditemukan solusi paling tepat dan jitu untuk meminimalisir dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Kasus-kasus korupsi yang marak terjadi ini memberikan implikasi pada menurunnya kepercayaan publik, sehingga anggaran daerah yang habis dicuri oleh pejabat-pejabat negara menyebabkan rendahnya efektivitas program pemerintah, kebijakan, dan juga program-program yang telah dibuat sekaligus program-program yang dibuat sebagus apapun tentu saja tidak akan memberikan hasil
apabila anggarannya yang seharusnya untuk pelaksanaan program dan kebijakan menjadi jauh berkurang karena dikorupsi. Jadi solusi yang diciptakan itu harus berfokus pada hukuman yang mampu membuat efek jera. Dan juga dari sisi penyelenggaraan pemerintahan juga harus dilakukan dengan transparansi. Dan untuk hal ini pastinya Bapak Ibu perlu adanya penerapan e-government meliputi seperti e-budgeting, e-planning, dan juga e-procurement, di mana semua yang dilakukan dapat diketahui secara transparansi. Selain itu juga perlu dilakukan pengawasan internal dan memperkuat peran DPRD sebagai lembaga pengawas serta partisipasi masyarakat dengan adanya transparansi anggaran. Selain kasus-kasus korupsi, ya isu-isu di atas yang sudah saya paparkan, isu lainnya adalah mengenai digitalisasi layanan publik. Transformasi digital di daerah khususnya kabupaten itu masih terbatas dan belum merata. Masalah tersebut akhirnya menyebabkan pelayanan publik menjadi lambat dan juga sangat birokratis, dan akses masyarakat terhadap layanan digital masih sangat-sangat rendah. Untuk masalah ini maka diperlukan pembangunan infrastruktur digital, yaitu internet dengan kualitas yang baik dan juga aplikasi layanan publik yang baik juga. Selain itu diperlukan latihan pegawai ASN dalam penggunaan teknologi informasi. Pemerintah daerah baik kabupaten, kota, dan juga provinsi saat ini menghadapi tantangan besar ya Bapak-bapak, Ibu-ibu dalam menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan juga inklusivitas tata kelola perbaikan. Sangat tidak cukup hanya dengan informasi teknis, tetapi juga butuh perubahan budaya, birokrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan. Pemerintahan daerah baik kabupaten, kota, dan juga provinsi, pastinya bapak-bapak dan ibu-ibu itu menghadapi tantangan besar dalam menjaga akuntabilitas, lalu efisiensi, dan juga inklusivitas tata kelola. Nah, untuk itu perbaikan ini tidak cukup hanya dengan reformasi teknis saja, tetapi juga butuh perubahan budaya birokrasi, lalu peningkatan kapasitas kelembagaan, serta yang paling utama adalah partisipasi masyarakat secara aktif. Selanjutnya adalah isu-isu kontemporer di level provinsi dan pusat. Sip. Action. Ilmu pemerintahan membahas sangatlah luas bagaimana pemerintahan bekerja dalam mengembangkan dan juga memajukan negara, khususnya dalam aspek perekonomian dan juga pembangunan. Ilmu pemerintahan tidak hanya membahas bagaimana pemerintah mengelola dan menjalankan pemerintahan pusat di dalam negeri, tetapi jauh lebih luas lagi sampai kepada mengkaji bagaimana Indonesia ikut terlibat dalam perkembangan politik dan perekonomian dunia. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya dalam isu pemerintahan kontemporer, di mana terjadi pergeseran pusat hegemoni, lalu kekuatan ekonomi dan juga politik dunia dengan melalui adanya kebangkitan Asia yang dikendalikan oleh China
sebagai pelaku utamanya. Di mana saat ini Cina menjadi negara dengan cadangan devisa terbesar di dunia dan menjadi kekuatan perekonomian dunia nomor 2 setelah Amerika. Saat ini Cina dan India bersama-sama mencoba mengintensifkan hubungan kekuatan ekonomi dan juga membangun hotline yang namanya Xindia, yang tidak menutup kemungkinan akan berkembang dan masuknya Indonesia pada hubungan tersebut. Yang artinya di sini semua aspek kehidupan dan infrastrukturnya membutuhkan perhatian khusus dan lebih serius lagi dari pemerintah guna mengatasi kesenjangan antara kota dan daerah, antara wilayah barat dan timur, dan juga kepulauan dengan daratan. Jadi upaya pemerintah dalam hal ini harus lebih mengkaji bagaimana dapat mengoptimalkan upaya melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan yang jauh lebih baik dan optimal. Selanjutnya adalah posisi Indonesia dalam isu Laut Cina Selatan ditumpukan pada rencana penguatan posisi Kepulauan Natuna dan Anambas Kepulauan Riau sebagai serambi terdepan wilayah teritorial Indonesia. Di mana dalam isu Laut Cina Selatan ditumpukan pada rencana Kepulauan Natuna dan Anambas Kepulauan Riau sebagai serambi terdepan wilayah teritorial Indonesia. Maka dari itu, Indonesia harus melakukan intervensi militer khusus sebagai eksistensi menunjukkan kehadiran Indonesia di wilayah Laut Cina Selatan pada karena Kepulauan Natuna dan Anambas Provinsi Kepulauan Riau ini mempunyai posisi yang strategis. Selain isu-isu tersebut, ya, isu yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah dinamika perdagangan global yang terpicu akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2018 yang membawa tantangan tersendiri bagi Indonesia. Maka dari itu timbullah isu seperti ini, tarif barang masuk oleh Amerika untuk Indonesia sebesar 32%. Dan ini padahal Amerika itu menjadi salah satu tujuan ekspor utama sekaligus sebagai mitra dagang utama Indonesia, terutama untuk sektor ekspor non migas yaitu tekstil, alas kaki, furniture, karet olahan, dan juga produk elektronik. Hubungan dagang yang stabil dan terjaga inilah yang menjadi salah satu faktor surplus neraca perdagangan Indonesia sehingga perekonomian mengalami peningkatan dalam beberapa tahun sebelumnya. Dengan demikian, untuk meningkatkan diplomasi dagang melalui kerjasama internasional dan diversifikasi pasar ekspor demi mengurangi ketergantungan pada satu negara saja, kedepannya Indonesia harus memperkuat selain fondasi hukum dalam sistem perdagangan internasional, termasuk terus memperbaharui dan menyesuaikan isi perjanjian dagang yang ada dengan yang ada zaman sekarang. Oleh karena itu, dengan langkah-langkah strategis tersebut, Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan dari adanya pengenaan tarif resiprokal yang ditunjukkan oleh Amerika untuk Indonesia sebesar 32% secara bijaksana dan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kancah perdagangan global. Berdasarkan pembahasan yang sudah saya uraikan tadi terkait isu-isu kontemporer yang ada di wilayah desa, kecamatan, kelurahan kota, dan juga pusat, ini menunjukkan bahwa ilmu pemerintahan tidak hanya mengkaji isu kontemporer yang terjadi di Indonesia saja, tetapi bisa mengkaji jauh sampai dengan isu kontemporer yang terjadi di dunia, di mana isu-isu kontemporer tersebut tidak hanya mengenai pemerintahan, laju pemerintahan, tetapi bagaimana pemerintahan bekerja, dan tidak hanya tentang aspek perekonomian dan pembangunan saja, melainkan
juga sampai pada perang pesta perdagangan senjata, perampasan sumber daya, bahkan terorisme yang berkaitan dengan negara Islam. Dan yang menarik, ilmu pemerintahan juga bisa dipelajari karena perkembangannya dan luasnya pembahasan atau isu yang dapat dikaji dari sisi ilmu pemerintahan ini. Tidak hanya ilmu pemerintahan itu tidak hanya berdiri sendiri sebagai ilmu pengetahuan yang hanya mempelajari dan membahas tentang pemerintahan saja, dengan ilmu pengetahuan lainnya yang tidak bisa dipisahkan seperti ilmu politik, hukum, ekonomi, ilmu sosial, bahkan agraria yang di dalamnya membahas tentang kelautan dan juga kepulauan. Dari segala isu-isu kontemporer yang terjadi, maka dari itu pemerintah Indonesia dituntut untuk siap dalam menghadapi berbagai isu-isu permasalahan dan juga gejala yang datang baik itu dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Pemerintah Indonesia harus mampu menanamkan solusi atau menemukan solusi untuk setiap tantangan yang ada, menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat dan mampu berkontribusi dalam setiap tantangan dunia yang datang. Demikian materi yang bisa saya paparkan terkait isu-isu kontemporer di level desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan juga pusat. Semoga materi yang saya sampaikan memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan atau masukan bisa langsung di komen dan jangan lupa di subscribe juga YouTube saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang letaknya berada di sini, di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Ragam budaya, penampakan alam, dan berbagai suku bangsa juga menjadi kekayaan Indonesia. Keragaman tersebut juga berkaitan dengan letak geografis Indonesia.
Lantas, bagaimana keadaan kondisi Indonesia dan geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Kepulauan ini biasa disebut dengan Nusantara dan memiliki perbatasan yang ada di daratan dengan 3 negara, antara lain Timor Leste, Papua Nugini, dan Malaysia yang berada di pulau terbesar yaitu Kalimantan. Pulau Kalimantan juga merupakan salah satu dari 2 pulau di dunia yang terbagi menjadi 3 negara, yaitu Indonesia dengan luas daratan 73%, Malaysia dengan luas 26%, dan Brunei Darussalam dengan luas hanya 1%. Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi dengan Jakarta yang menjadi ibu kota negara sekaligus kota terpadat yang terletak di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terpadat di dunia, dengan hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia tinggal di pulau ini. Kota-kota lainnya adalah Bandung dan Surabaya yang juga berada di Pulau Jawa. Kota besar lainnya yang berada di luar Pulau Jawa adalah Medan yang terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Beberapa bandara terbesar yang ada di Indonesia antara lain adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Internasional Ngurah Rai di Denpasar, Bali, serta Bandara Internasional Juanda yang berada di Surabaya. Sampai saat ini masih terdapat beberapa argumen mengenai berapa banyak jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia. Menurut data dari Badan Informasi Geospasial pada tahun 2021, Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Jumlah itu berarti ada penambahan 229 pulau jika dibandingkan dengan yang tercatat pada Gazeter Republik Indonesia pada tahun 2020, yaitu 16.771 pulau. Sementara menurut Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Indonesia memiliki sekitar 18.300 pulau, sedangkan pemerintah Indonesia sendiri mengklaim bahwa ada sekitar 17.500 pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya. Oke, dari sini sudah membuat kita bingung ya. Lalu siapa yang salah dan siapa yang benar? Ya, kita sendiri yang bisa menjawabnya. Kita harus bisa merapikan hal ini karena kan data itu menyangkut identitas negara Indonesia di mata internasional. Jika Indonesia memiliki data valid yang bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa mempengaruhi kedaulatan di mata internasional. Sehingga Indonesia bisa lebih baik lagi mengembangkan sektor kelautan dan perikanan dibanding yang ada saat ini. Potensi kelautan Indonesia memang masih sangat sedikit yang tergarap. Padahal potensinya sangat-sangat besar. Kita harapkan melalui penelitian ekspedisi kapal bisa membantu untuk memetakan kondisi terkini kemaritiman Indonesia. Dari sekian banyak pulau tersebut, sekitar 8.800 pulau telah memiliki nama dan ada lebih dari 900 pulau yang telah dihuni secara permanen. Meskipun Indonesia disebut-sebut sebagai negara dengan pulau terbanyak, tapi ternyata Finlandia dan Kanada juga memiliki lebih banyak pulau loh. Hanya saja pulau-pulau yang ada di negara tersebut tidak sebesar pulau di Indonesia. Dari ke-34 provinsi yang ada di Indonesia, 5 diantaranya memiliki status sebagai provinsi dengan administrasi khusus, yaitu Aceh, Yogyakarta, Papua, Papua Barat, dan Jakarta yang memiliki status sebagai daerah khusus ibu kota atau DKI. Aceh adalah satu-satunya provinsi yang memberlakukan hukum syariah dan memiliki cukup banyak simpanan minyak. Sementara itu, Yogyakarta merupakan satu-satunya wilayah yang masih diatur oleh monarki prakolonial di mana Sultan Yogyakarta akan bertindak sebagai gubernur secara turun-temurun. Kemudian ada Papua dan Papua Barat yang sebelumnya secara kolektif menjadi satu provinsi bernama Irian Jaya. Tapi di tahun 2003, provinsi ini dibagi menjadi 2 wilayah. Bergabungnya Irian Jaya dengan Indonesia memang memiliki sejarahnya sendiri. Singkatnya, setelah Indonesia memiliki kedaulatan penuh, maka semua wilayah jajahan Belanda akan menjadi bagian dari Indonesia. Tapi ternyata Belanda tetap merasa berhak atas tanah Irian Jaya yang ketika itu masih disebut sebagai Irian Barat.
Sampai akhirnya permasalahan ini dibawa ke PBB dan kemudian terbentuk Perjanjian New York. Belanda mensyaratkan agar Indonesia melakukan penentuan pendapat rakyat atau pepera, dan hasil dari pepera kemudian menunjukkan bahwa Irian Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Dan yang paling terkenal di Indonesia antara lain adalah Monumen Nasional atau Monas, Keraton Yogyakarta, Candi Ratu Boko, Gereja Ayam Magelang, kemudian ada Candi Borobudur yang merupakan salah satu candi Buddha terbesar di dunia. Istana Maimun, Masjid Bawah Tanah Taman Sari, Tugu Katulistiwa, Pura Ulun Danu di Danau Braten, Pura Hutan Monyet Ubud, Gua Gajah, Mumi Asap di Desa Aikima dan Jiwika di Papua, dan Taman Mini Indonesia Indah yang di dalamnya terdapat kumpulan replika dari semua situs terkenal di Indonesia. Indonesia terletak pada apa yang disebut sebagai landasan kontinen prasejarah yang dikenal dengan nama Daratan Sunda. Secara biogeografi, kawasan ini dikenal sebagai Sundaland atau Tanah Sunda. Di zaman es, dataran ini menghubungkan pulau-pulau yang terletak sebelum garis Wallace sampai kemudian es mencair dan mengisi area yang rendah. Yang cukup menarik adalah Indonesia tidak hanya berada di tepat di bagian paling berbahaya dari Ring of Fire atau cincin api, tapi juga terletak di antara 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia dengan puluhan lempeng kecil dan pecahannya seperti lempeng Sunda, Timor, Banda, Maluku, dan sebagainya. Ini membuat Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi, lebih banyak dari negara manapun di dunia dengan lebih dari 130 gunung berapi aktif yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling aktif secara vulkanik di dunia. Hal ini berarti bahwa dalam sehari saja Indonesia mengalami rata-rata sekitar 4 kali gempa bumi setiap harinya. Mulai dari 3 skala Richter yang tidak terasa sampai 6 skala Richter yang mulai terasa, dan kita tidak pernah tahu kapan dan di mana gempa tersebut akan terjadi. Meskipun demikian, gunung berapi bisa membawa dampak yang baik, terutama ketika posisinya terkonsentrasi di dekat garis Katulistiwa, karena iklim yang lebih hangat dan lembab memungkinkan uap air dan mineral untuk bersatu, lalu menciptakan beberapa jenis tanah yang paling subur di permukaan bumi. Pada akhirnya, Indonesia dianugerahi dengan keanekaragaman flora dan fauna yang melimpah, yang merupakan tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Kebanyakan floranya adalah spesies endemik, seperti Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai dan arum titan, yang merupakan bunga-bunga terbesar di dunia, dan keduanya memiliki bau busuk seperti bangkai.